Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul dibentuk melalui masalah. Renungan ini diambil dari Kejadian pasal 43 ayat 3 sampai 5. Perikopnya masih sama dengan kemarin. Demikian firman Tuhan. Jawab Yehuda kepadanya, orang itu telah memberi peringatan keras kepada kami. Jangan sekali-kali melihat mukaku lagi kecuali adikmu ikut bersama kamu. Jika engkau mengizinkan adik kami pergi bersama kami akan pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mengizinkan dia pergi, kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, jangan sekali-kali melihat mukaku lagi kecuali adikmu ikut bersama kamu. Saudara, jika dalam ayat bacaan sebelumnya diceritakan bahwa keluarga Yakub kehabisan gandum dan dia kemudian menyuruh anaknya kembali ke Mesir untuk membeli gandum lagi, maka dalam ayat bacaan hari ini Yehuda menanggapi perintah ayahnya dengan menjelaskan bahwa pemimpin di Mesir yang mereka tidak ketahui bahwa itu adalah Yusuf sudah memberikan pesan kepada mereka. Pesan tersebut berisi peringatan keras bahwa mereka tidak bisa memasuki Mesir tanpa membawa adiknya, yaitu Benyamin. Yehuda kemudian menawarkan dua pilihan kepada ayahnya. Jika Benyamin diizinkan untuk ikut, maka mereka dapat membeli gandum bagi keluarga mereka yang sedang kelaparan. Tapi jika ayahnya tidak mengizinkan untuk Benyamin ikut, maka mereka tidak akan pergi ke Mesir, sebab pasti nanti mereka ditolak di Mesir dan itu juga dapat membahayakan nyawa mereka. Pada saat itu keluarga Yakub sedang menghadapi masalah yang serius yang jika dibiarkan dapat berakibat fatal bahkan kematian karena kelaparan bagi mereka. Tentu keadaan ini membuat semua anggota keluarga menjadi kebingungan untuk mencari jalan keluar. Namun tanggapan Yehuda yang dijelaskan di ayat yang kita baca ini menunjukkan cara berpikirnya yang matang. Pertama, dia mengurai masalah. Dia memberikan penjelasan yang logis mengenai fakta yang sedang mereka hadapi saat itu. Sehingga solusi yang diberikan ayahnya itu bukanlah jalan keluar yang tepat untuk mereka. Sebab mereka pasti dianggap sebagai pembohong dan menghadapi resiko yang besar jika tidak mematuhi perintah dari pemimpin Mesir. Kemudian yang kedua, dia menawarkan solusi. Yehuda bukan hanya menguraikan masalah dengan menjelaskan fakta yang sedang terjadi di depan mereka, tapi dia juga menyarankan solusi yang jelas. Solusinya adalah jika ayahnya mengizinkan Benyamin ikut, maka mereka akan pergi dan membeli makanan. Dengan kata lain, dia menunjukkan tanggung jawab dengan menawarkan jalan keluar yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan keluarga yang sedang kelaparan saat itu. Saudara, cara berpikir Yehuda dalam ayat bacaan hari ini memberikan pelajaran penting yang dapat kita terapkan sebagai orang percaya. Saat menghadapi masalah, kita harus mampu mengurai masalah dengan melihat fakta-fakta yang sedang terjadi dan mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk resiko-resiko yang mungkin akan terjadi ke depan. Setelah itu barulah kita dapat mencari solusi yang terbaik untuk menangani masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, mari kita menyadari bahwa dalam kehidupan orang percaya memang ada kalanya Tuhan tidak memberikan solusi yang instan kepada kita. Sebaliknya, Dia menginginkan kita agar melewati proses menyelesaikan masalah, agar kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Saudara, mari kita selalu berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki rencana terbaik bagi kehidupan kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara dalam menghadapi masalah selama ini? Marilah kita meminta bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus sehingga kita mampu mengurai masalah dengan baik dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang kita hadapi. Kiranya proses menyelesaikan masalah ini dapat membentuk kita
menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertumbuh dalam iman kepada Allah. Saudara, ingatlah bahwa seringkali Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk membentuk karakter kita. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu, di mana hari ini kami belajar dari sikap Yehuda ketika menyelesaikan masalah. Tuhan, kami berdoa kiranya dalam setiap pergumulan, kesulitan, tantangan hidup yang sedang kami hadapi saat ini, kami berdoa Engkau berikan kami kekuatan, tuntun kami Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah kami dengan baik. Berikan kami hikmat, sukacita dalam menjalani setiap kehidupan kami. Biarlah lewat setiap pergumulan yang kami alami, kami akan semakin bertumbuh. Iman kami semakin ditumbuhkan di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.